Shalom adik-adik. Shalom Kak. Ih, gak kedengaran. Sekali lagi Kak sapa. Shalom adik-adik. Shalom Kak. Iya, udah semangat ya. Gimana pagi hari ini? Pada semangat untuk gereja online gak? Semangat. Iya, semangat ya. Jadi kita mau mengikuti kebaktian kita pada hari Minggu ini. Sebelumnya kita pemanasan dulu. Semuanya harus berdiri. Berdiri. Ayo Kak Darna berdiri. Gak apa musik gak usah. Kita berdiri, kita mau ngangkat lagu pujian, lagu anak sekolah minggu yang berjudul Andai Ku Jadi Kupu-Kupu. Udah siap kan? Iya, ayo Bang, kita mulai. Berdiri semangat semua ya. Ayo digerakkan semua badannya. Oke, kita mau masuk ibadahnya, semuanya pada duduk. Diambil Alkitabnya, duduk yang rapi, diajak adik-adiknya, abang kakaknya supaya kita beribadah. Kita akan masuk ke ibadah kita. Sebelumnya kita mau berdoa dulu. Ayo diambil sikap berdoanya, lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa. Mari bersama-sama kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik karena Engkau masih menyertai kami hingga pada hari ini. Tuhan Yesus, sementara kami akan memulai ibadah sekolah minggu, biarlah Tuhan yang hadir dalam hati kami masing-masing sehingga kami bisa menerima berkat yang hanya daripada Tuhan. Berkati ya Tuhan, biarlah Tuhan nanti firman Tuhan bisa berkembang dalam hidup kami masing-masing. Terima kasih Allah Bapa, di dalam nama Anakmu Yesus Kristus diselamatkan kami hidup. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Kita angkat lagu pujian yang berjudul Hari Ini Hari Yang Telah Dijadikan Tuhan. Kita bernyanyi bersama-sama. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka.
kita mau membaca ayat bulanan. Ayo dipersiapkan Alkitabnya ya. Pasti udah ya. Ayat bulanan di bulan Februari tertulis di dalam Yosua 24 ayat 15. Ayo dibuka Alkitabnya. Sekali lagi kakak ulangi. Ayat bulanan di bulan Februari tertulis di dalam Yosua 24 ayat 15. Sama-sama kita baca ya. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Sekali lagi kita baca sama-sama ya. Yosua 24 ayat 15. Demikianlah bunyinya. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Kita akan mendengarkan pengumuman dan doa syafaat. Sebelumnya kita mengangkat lagu pujian yang berjudul Setinggi-tingginya Langit. Sama-sama kita bernyanyi ya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Shalom adik-adik, pengumuman kita sekarang, kita masih tetap ibadah di rumah ya. Kita mempersiapkan diri kita walaupun di rumah, kita tetap belajar firman Tuhan, baca firman ya, dan rajin belajar untuk dapat kita mengisi waktu luang kita pada saat sekarang ya. Ya adik-adik, kita itulah dulu pengumuman. Sekarang kita doa syafaat ya. Kita berdoa, lipat tangannya, kita sama-sama berdoa. Allah Bapa di dalam sorga, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami bersyukur Bapa buat kebaikan Tuhan yang telah memberikan kesehatan kepada kami. Kembali kami Tuhan memuji memuliakan Tuhan melalui ibadah sekolah minggu Tuhan Yesus. Walaupun Tuhan kami di dalam ibadah kami mengikuti di dalam rumah masing-masing, Tuhan tetap menyertai kami. Berkati ibadah kami ini menjadi pujian hormat bagimu Tuhan Yesus. Pada saat ini Tuhan kami berdoa, di masa-masa sulit ini Tuhan, kami serahkanlah hidup kami kepada tangan pengasihan Tuhan. Engkaulah Tuhan memberkati kehidupan kami, walaupun kami mengikuti ibadah di rumah. Tuhanlah menjagai kami. Jauhkan dari kami Tuhan sakit penyakit, mara bahaya, bahkan Tuhan orang-orang jahat. Tuhan Yesus, berkatilah Tuhan setiap firman yang kami mau dengarkan. Dan Engkaulah Tuhan Yesus yang memberkati kami, menjagai kami di
setiap kegiatan kami sehari-hari. Tuhan Yesus yang baik, berkati anak-anak kami Tuhan, khususnya jemaat HKBP Immanuel Tuhan, anak-anak sekolah minggu. Engkaulah Tuhan menjagai mereka, walaupun mereka dari rumah Tuhan beribadah, Tuhanlah tetap melindungi. Tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Bapa yang baik di dalam sorga, pada saat ini kami serahkanlah Tuhan jemaat HKBP Immanuel. Tuhan Yesuslah yang memberkati. Engkaulah Tuhan yang memberikan kesehatan. Jauhkan dari kami Tuhan virus corona. Biarlah Tuhan Yesus Engkau melenyapkan virus corona dari muka bumi ini. Bapa yang baik, kami juga berdoa buat pendeta kami Tuhan dan Parhalado. Tuhan Yesuslah yang memberkati mereka. Mampukan Tuhan pendeta kami untuk memimpin gereja kami dengan hikmat bijaksana daripadamu. Bapa yang baik, begitu juga orang tua anak-anak sekolah minggu HKBP Immanuel. Tuhan Yesus, jagai mereka Bapa, berikan kesehatan, berkati setiap pekerjaan mereka Bapa. Bapa yang baik, kami juga berdoa buat pemerintah kami Tuhan, khususnya Presiden sampai ke kepala lorong. Bapa, Engkau memberkati mereka. Mampukan mereka Tuhan untuk memimpin bangsa dan negara kami ini, supaya kami Tuhan dapat Tuhan sejahtera di dalam bumi Indonesia ini. Bapa yang baik, ampunilah kami Tuhan Yesus dari segala dosa pelanggaran kami. Layakkanlah kami Tuhan menerima berkat Tuhan. Terpujilah Engkau Allah kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Kita akan mendengarkan khotbah, tapi sebelumnya kita angkat lagu pujian yang berjudul Tuhanlah Penjagaku. Kita bernyanyi sama-sama ya. Ku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolongan? Pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menjadikan semesta. Dia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tak akan terlelap. Dia takkan terlelap, dia takkan terlena. Dia menjaga umatnya dengan setia. Mentari siang takkan menyakitimu dan juga bulan. Di waktu malam Tuhanlah yang menjagamu dari segala bahaya. Tuhanlah yang memeliharakan nyawamu. Tuhanlah yang menjaga kehidupan umatnya dari sekarang sampai selamanya. La 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 la, la la Mentari siang takkan menyakitimu dan juga bulan. Di waktu malam Tuhanlah yang menjagamu dari segala bahaya. Tuhanlah yang memeliharakan nyawamu. Tuhanlah yang menjaga kehidupan umatnya dari sekarang sampai selamanya. Kita akan menutup ibadah kita, tapi sebelumnya kita mengangkat lagu pujian yang berjudul Laskar Setan Dihancurkan. Kita nyanyi bersama-sama. Laskar setan ku hancurkan, panji Yesus ku tinggikan, akulah pahlawan. Dia
Salam adik-adik. Hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami panjatkan kepadamu, di mana pagi hari ini Engkau masih memberikan napas kehidupan, Engkau masih memperlihatkan cahaya matahari buat kami. Begitu juga buat anak-anak sekolah minggu, Engkau bangunkan mereka dari tidurnya, sehingga mereka dapat untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Yesus, amin. Nah adik-adik, kita mau membaca firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita dari Injil Yohanes pasal 12 ayat 12 sampai ayat 19. Beginilah firman Tuhan. Keesokan harinya ketika orang banyak yang datang merayakan pesta, mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya, seperti ada tertulis, jangan takut, hai putri Sion, lihatlah rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai. Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu, tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nats itu mengenai dia, dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia. Orang banyak yang bersama-sama dengan dia ketika ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang dia. Sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong dia, karena mereka mendengar bahwa ia yang membuat mukjizat itu. Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti dia. Begitu firman Tuhan. Nah adik-adik, kalau kita ambil judul khotbah kita, yaitu dikatakan mari sambut Tuhan Yesus. Pernahkah anak-anak atau adik-adik merasa gembira menantikan kedatangan seorang ke rumah? Tentu pasti pernah. Paling sering tentu ketika anak-anak atau adik-adik menanti kedatangan orang tua yang pergi kerja atau ke pasar, lalu pulang ke rumah. Apakah kalian gembira menyambut kepulangan orang tua kita? Pasti gembira melihat mamanya, papanya pulang ke rumah. Apalagi kalau pulang membawa makanan, pasti gembiranya semakin bertambah. Apa biasanya yang kamu lakukan untuk menunjukkan kegembiraan menyambut orang tua? Mungkin ada yang bersorak kegirangan, mungkin ada yang meloncat gembira, mungkin ada yang menari-nari, mungkin ada yang berlari dan memeluk orang tua. Bertemu dengan orang yang kita sayangi memang sangat menyenangkan.
Bagaimana pula jika bertemu abang, kakak, atau adik? Apakah sama rasa gembiranya seperti ketika menyambut orang tua kita pulang dari perjalanan atau pulang dari pasar? Itu semua menunjukkan bahwa bila hubungan kita baik dan saling menyayangi, maka kita pasti akan selalu merindukan dan menyambut orang itu dengan gembira. Seperti itulah yang diceritakan dalam nats khotbah kita untuk adik-adik sekolah minggu. Tuhan Yesus sedang dalam perjalanan memasuki kota Yerusalem bersama murid-muridnya. Lalu orang-orang mengetahui dan mengenalnya mulai berdatangan dan menyambut Tuhan Yesus. Orang banyak itu berseru-seru mengatakan Hosana, juga melambai-lambaikan daun-daun palem sebagai cara menunjukkan kegembiraan mereka. Kegembiraan orang banyak itu menjadi karena mereka menyayangi Tuhan Yesus, dan mereka juga merasa bahwa Tuhan Yesus menyayangi mereka seperti kita menyayangi orang tua kita. Tetapi rupanya tidak semua orang bergembira menyambut Tuhan Yesus. Ada kelompok orang Farisi yang tidak gembira karena Tuhan Yesus datang. Itu karena orang-orang Farisi merasa cemburu terhadap Tuhan Yesus dan menganggap dengan kehadiran Tuhan Yesus mereka tidak populer dan diperhatikan oleh orang banyak lagi. Selain itu, Tuhan Yesus juga sering memberi pengajaran yang berbeda dari apa yang mereka ajarkan kepada orang banyak. Dengan kata lain, orang-orang Farisi merasa tersaingi oleh Tuhan Yesus. Demikianlah selalu ada dua sikap orang-orang terhadap Tuhan Yesus sampai pada masa kini. Nah, kalau anak-anak sekolah minggu sikapnya terhadap Tuhan Yesus seperti apa? Apakah gembiranya menyambut Tuhan Yesus atau tidak suka? Ada di antara adik-adik sekolah minggu yang tidak suka melihat Tuhan Yesus? Nah, tidak ada yang tidak menyukai Yesus, karena Yesuslah sobat anak-anak sekolah minggu. Yesuslah sahabat daripada anak-anak sekolah minggu. Karena itu seperti dikatakan, mari sambut Tuhan Yesus. Seperti kita senang melihat orang tua kita pulang dari pasar, tentu begitulah hati kita untuk menyambut Yesus datang ke dalam hati kita. Karena itu adik-adik, kita patut untuk menyambut Tuhan Yesus itu di dalam hidup kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami panjatkan kepadamu, di mana Engkau Yesus memberikan kebahagiaan buat orang-orang yang mau menerima Engkau di dalam hidupnya. Juga buat anak-anak sekolah minggu, berikan kepada mereka kebahagiaan untuk menyambut Engkau di dalam hidupnya. Hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan kami serahkan ibadah kami pada saat ini. Terpujilah Engkau Yesus hari ini sampai selama-lamanya. Amin.
Kita akan menutup ibadah kita, tapi sebelumnya kita mengangkat lagu pujian yang berjudul Laskar Setan Dihancurkan. Kita nyanyi bersama-sama. Laskar setan ku hancurkan, panji Yesus ku tinggikan, akulah pahlawan. Tiap hari ku bernyanyi, bawa gendang dan kecapi, kabarkan Injilnya. Anak sekolah minggu, saksinya Tuhan. Anak sekolah minggu, kini ku datang, bawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Laskar setan ku hancurkan, panji Yesus ku tinggikan, akulah pahlawan. Tiap hari ku bernyanyi, bawa gendang dan kecapi, kabarkan Injilnya. Anak sekolah minggu, saksinya Tuhan. Anak sekolah minggu, kini ku datang, bawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita sekalian. Amin. 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 Selamat hari Minggu. Shalom.